Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang pembahasan analisis laporan keuangan. Kali ini kita akan mengetahui apa itu analisis laporan keuangan dan jenisnya. Pengertian analisis laporan keuangan atau analisis keuangan mengacu pada proses menganalisis kelayakan, stabilitas, dan profitabilitas organisasi, unit bisnis, atau proyek. Hal ini untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan finansial suatu organisasi dengan menetapkan hubungan antara entry pada neraca, jurnal, dan laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan sering dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan direksi. Hal ini termasuk dalam bagian akuntansi manajemen. Mereka menggunakan informasi dari analisis laporan keuangan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan ke depannya. Analisis laporan keuangan juga digunakan oleh pihak eksternal seperti investor dan badan pengawas untuk mendapatkan wawasan tentang organisasi. Ada beberapa metode analisis laporan keuangan dan teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis neraca dan laporan laba rugi. Dua jenis analisis laporan keuangan yang paling umum adalah analisis horizontal dan vertikal, analisis rasio. Analisis horizontal terdiri dari perbandingan data keuangan tahun terakhir dengan tahun-tahun lainnya. Jenis analisis laporan keuangan ini juga dikenal sebagai analisis tren. Analisis horizontal sering dinyatakan dalam istilah moneter, dalam kurung mata uang, dan persentase. Perbandingan jumlah mata uang memberikan analisis wawasan tentang aspek-aspek yang mungkin berkontribusi secara signifikan terhadap profitabilitas atau posisi keuangan organisasi. Contoh analisis horizontal. Pada tahun 2011, sebuah organisasi mendapat laba 2 miliar dari tahun sebelumnya. Omset ini tampaknya menjadi perkembangan yang sangat positif. Namun ketika melakukan analisis dan diperiksa lebih teliti, menunjukkan bahwa biaya pengadaan barang dan jasa telah meningkat 2,5 miliar. Gambaran luar biasa dari tambahan omset 2 miliar sekaligus disesuaikan dengan gambar yang kurang positif. Analisis horizontal yang dinyatakan sebagai persentase akan memberikan lebih banyak wawasan dan informasi tentang signifikasi peningkatan atau penurunan. Contoh analisis horizontal yang dinyatakan sebagai persentase adalah representasi peningkatan omset 1 miliar pada pendapatan 2 miliar di tahun sebelumnya. Jika dilihat, ini adalah peningkatan 50% yang merupakan pertumbuhan omset yang luar biasa untuk sebuah organisasi. Namun jika peningkatan ini dibandingkan dengan omset 20 miliar pada tahun sebelumnya, maka kenaikannya hanya mencapai 5%. Hanya mewakili pertumbuhan normal dari suatu organisasi. Membuat analisis keuangan yang dinyatakan sebagai persentase memberikan informasi yang jauh lebih baik daripada saat dinyatakan sebagai mata uang yang baku. Analisis vertikal. Analisis vertikal adalah analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen dengan total akun dalam laporan keuangan tunggal. Contohnya,
Aset total perusahaan adalah sebesar 20 juta rupiah, sedangkan nilai aset lancar sebesar 2 juta rupiah. Nilai aset tetap sebesar 5 juta rupiah. Aset tidak berwujud sebesar 13 juta rupiah. Dalam analisis vertikal, Anda harus membandingkan nilai akun-akun tersebut dengan aset total. Analisis vertikal juga dapat diterapkan pada akun untung dan rugi dengan merepresentasikan tajuk standar sebagai persentase dari total omset tahunan. Hal ini memudahkan untuk mendapatkan informasi jika pembagian biaya, pengeluaran, dan laba yang berbeda. Ini memungkinkan untuk membandingkan tahun-tahun berikutnya dan untuk mengidentifikasi tren tertentu. Perbedaan analisis ini secara mendetail bisa Anda lihat dalam daftar buku-buku akuntansi. Analisis rasio. Analisis rasio digunakan untuk mewakili hubungan antara berbagai angka pada neraca, laba, dan rugi atau catatan akuntansi lainnya yang dibuat oleh akuntan. Pada analisis laporan keuangan, berdasarkan rasio dapat dibandingkan selalu membandingkan dua kuantitas. Rasio selalu mewakili satu angka yang berkaitan dengan yang lain. Contoh 4 rasio paling umum. 1. Rasio profitabilitas dan profitabilitas. Rasio profitabilitas dan profitabilitas mengukur hasil dari manajemen sehari-hari, organisasi atau kinerja keseluruhan, dan efektivitas manajemen. Beberapa rasio profitabilitas yang paling umum digunakan adalah rasio laba kotor, rasio laba bersih, rasio operasi dan laba atas modal ekuitas, laba atas modal yang digunakan, rasio hasil dividen, dan rasio laba per saham. 2. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengevaluasi solvabilitas saat ini dari posisi keuangan organisasi. Rasio ini dihitung untuk mengetahui apakah suatu organisasi memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya saat ini. 2 rasio likuiditas umum adalah rasio lancar dan rasio cepat. 3. Rasio efisiensi. Rasio efisiensi mengukur efektivitas sarana yang digunakan dalam suatu organisasi. Nama lain untuk rasio ini adalah rasio perputaran. Banyak aspek umum yang rasio perputarannya dihitung adalah rasio perputaran modal kerja, rasio perputaran aktiva tetap, dan rasio perputaran debitur. 4. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah mengukur kemampuan organisasi untuk memenuhi biaya bunga jangka panjang dan kewajiban pembayaran kembali. Rasio umum adalah rasio utang terhadap ekuitas, rasio ekuitas, dan rasio cakupan bunga. Siapa yang membutuhkan analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah instrumen yang berguna yang memiliki banyak keuntungan jika ada yang mempelajarinya. Pertama, memberikan investor informasi yang akan berimbas pada keputusan untuk menginvestasikan dana mereka dalam suatu organisasi. Kedua, pemerintah dan pihak berwenang yang telah diberikan informasi bisa menentukan apakah organisasi memenuhi prinsip-prinsip akuntansi
dan standar akuntansi yang berlaku. Akhirnya, lembaga pemerintah dapat menganalisa tentang besaran pajak yang dikenakan. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang analisis laporan keuangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.